Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, lancar rezekinya, dan dimudahkan segala bentuk urusannya. Kali ini saya di sini seperti biasa akan membacakan ramalan zodiak hari ini, dan kita sudah mulai memasuki fase terakhir di bulan Agustus tahun 2020, dan semoga nanti di bulan yang baru, bulan September tahun 2020, kita semua lebih baik daripada bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan kali ini saya akan bacakan ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Seperti biasa untuk urut-urutannya masih sama seperti biasa dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya di sini kamu ingin menikmati waktu kamu untuk bersantai. Akan tetapi di sini memang waktu bersantai kamu tidak lama. Karena apa? Ketika nanti memasuki di bulan September tahun 2020, kamu sudah harus mempunyai sebuah perencanaan yang harus kamu canangkan untuk bulan September tahun 2020. Jadi ketika memasuki fase akhir seperti ini, untuk di bulan September nanti sudah kamu susun rencananya akan seperti apa. Mulai dari pekerjaan, mulai dari keuangan, dan mulai dari segala bentuk aspek yang menjadi tanggung jawab kamu. Tetapi memang untuk hari Minggu ini sepertinya kamu ingin lebih rileks, ingin lebih mengevaluasi apa yang sudah terjadi selama 1 bulan ini di bulan Agustus tahun 2020, apa yang menjadi positifnya kamu dan apa yang menjadi negatifnya kamu menjadi suatu bahan evaluasi yang ada di dalam diri kamu supaya nanti ketika memasuki bulan September tahun 2020 kamu menjadi lebih baik lagi daripada bulan Agustus tahun 2020 ini. Walaupun memang di sini kalau bisa saya katakan daripada urusan keuangan, daripada urusan pekerjaan ada kartu Nine of Cup yang artinya memang itu tidak menjadi suatu kendala. Karena apa? Daripada sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan, semuanya masih bisa dalam kendali kamu. Dan memang daripada sisi pekerjaan dan keuangan bisa dikatakan dalam tanda kutip masih berpihak kepada kamu. Tetapi memang kalau untuk daripada sisi masalah asmara, memang masih ada sedikit hambatan karena memang ada hal-hal yang membuat kamu itu nggak sreg dengan pasangan kamu. Dan ini masih menjadi suatu problematika yang ada di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi sejauh ini sebenarnya daripada diri kamu itu sudah ada usaha untuk mencari jawaban daripada masalah yang terjadi daripada hubungan asmara kamu. Cuman memang jawabannya atau usaha kamu di dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu memang masih belum menampakkan sebuah hasil yang maksimal. Tetapi nggak ada salahnya untuk kamu terus mencoba supaya masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu ini bisa segera teratasi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Capricorn saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sebelahnya ada kartu The Shadow Shade. Artinya apa? Artinya memang seperti yang sudah saya katakan di beberapa hari sebelumnya, usahakan kamu jangan berusaha keras untuk menipu diri kamu sendiri. Artinya apa? Artinya kamu jangan terlalu sering yang namanya pura-pura bahagia, pura-pura ceria, pura-pura baik-baik saja. Padahal apa yang kamu rasakan adalah sebuah problematika atau beban yang ada di dalam diri kamu. Nah, ketika kamu masih terus mengandalkan kepura-puraan kamu, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kamu bisa salah di dalam mengambil keputusan. Kemudian ketika kamu salah mengambil keputusan, maka kesalahan ini akan berdampak kepada aspek-aspek yang lainnya. Oleh karena itu, di akhir bulan Agustus ini, di dalam sisi pekerjaan terutama, ketika ada masalah, kamu harus bisa mencari penyebab masalahnya itu apa.
Dan ketika kamu tahu penyebab masalahnya ini apa, maka harus segera dengan ketegasan kamu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kamu nggak usah berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura semuanya normal. Tetapi di sini memang kamu harus menerima keadaan yang sebenarnya untuk bisa kamu selesaikan. Jadi nggak usah ditutup-tutupi dengan kebahagiaan dan kepura-puraan kamu. Jadilah jujur terhadap diri kamu sendiri. Ketika keadaan memang tidak baik, ya kamu harus menerima dan nggak usah berpura-pura baik-baik saja. Perbaiki dan kamu pasti bisa kok memperbaiki, terutama daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian bergeser ke masalah sisi keuangan. Untuk masalah keuangan sebenarnya memang masih menjadi permasalahan, tetapi di sini di bulan Agustus positifnya adalah kamu tidak kehabisan bensin di akhir bulan. Akan tetapi memang ketika nanti memasuki bulan September, kamu harus memutar otak. Bagaimana caranya untuk memanajemen kembali keuangan kamu, sedangkan daripada sisi pemasukan masih mengandalkan satu sumber pemasukan saja. Dan ini adalah sebuah tantangan yang harus kamu selesaikan untuk bulan September tahun 2020. Walaupun di bulan September nanti ada beberapa rezeki yang memang tidak terduga, tetapi memang cara kamu di dalam memanage keuangan ini juga harus diperhatikan supaya tidak mengulangi kesalahan di bulan Juli yang lalu, kamu kehabisan bensin ketika memasuki akhir bulan. Tetapi so far di bulan Agustus ini kondisi keuangan kamu walaupun cukup menyedihkan, tetapi setidaknya kamu masih cukup bisa bertahan dan survive, bahkan ada beberapa rezeki yang tidak terduga di bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, memang ada sebuah tekanan, memang ada sebuah tuntutan, ya walaupun tidak terucapkan, walaupun tidak tersurat, tetapi tersirat daripada sisi hubungan asmara kamu. Memang beban daripada hubungan asmara kamu adalah sebuah kepastian, sebuah kejelasan yang dimana daripada pihak pasangan kamu itu menuntut kamu untuk segera ini, segera itu, dan segera bagaimanapun kamu harus punya sebuah kejelasan di dalam hubungan asmara kamu. Daripada sisi pasangan kamu itu nggak ngerti apa kondisi yang kamu hadapi sebenarnya. Nah, di sini juga salah kamu juga ketika kamu tidak bisa terbuka dengan pasangan untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa? Daripada pasangan kamu menuntut tanpa mengerti kondisi kamu, dan di sini kondisi kamu tidak mau kamu ceritakan kepada pasangan kamu. Jadi sama-sama tidak tahu. Nah, maka dari itu usahakan untuk bisa lebih saling terbuka lagi. Jujur aja apa adanya dengan pasangan kamu, supaya apa? Supaya beban kamu ini nggak terlalu berat di dalam hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Di hari Minggu ini sepertinya kamu ingin meletakkan masalah kamu terlebih dahulu. Artinya apa? Di hari Minggu ini kamu lebih ingin hal-hal yang positif yang masuk ke dalam diri kamu. Dan di sini memang sangat bagus sekali. Karena apa? Di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Pisces, hal-hal yang positif yang selalu kamu ambil di hari libur ini. Karena apa? Daripada sisi keuangan, di sini kondisi keuangan kamu masih amat sangat terjaga, masih sangat terkontrol dan terkendali. Artinya memang daripada segi pemasukan, daripada segi pengeluaran, kamu sangat pintar sekali di dalam memanajemen keuangan. Sehingga daripada masalah keuangan di sini memang kamu dalam kondisi yang positif. Kemudian daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha, khususnya ketika memasuki fase akhir atau hari-hari terakhir ini, beberapa jam terakhir di bulan Agustus tahun 2020 ini, kondisi pekerjaan, kondisi usaha, bahkan kondisi bisnis kamu masih dalam suasana yang kondusif. Artinya apa? Daripada ketiga aspek tadi yang kaitannya dengan pekerjaan, usaha, dan bisnis, sepertinya di sini memang masih bisa kamu kendalikan dengan maksimal. Bisa dikatakan juga hal ini tidak ada sebuah masalah yang cukup berarti daripada urusan pekerjaan, usaha maupun urusan bisnis kamu. Nah, di sini memang di hari Minggu ini masalah belum terselesaikan. Tetapi di hari Minggu ini sepertinya kamu tidak ingin mengalokasikan pemikiran kamu untuk memikirkan masalah yang memang tak kunjung selesai. Dan nanti ketika memasuki bulan September, sepertinya memang kamu akan tancap gas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi
di dalam kehidupan kamu. Jadi di hari Minggu dan di hari Senin nanti sepertinya masalah yang saat ini sedang kamu hadapi lebih baik kamu letakkan terlebih dahulu atau tidak terlalu kamu pikirkan secara berlebihan. Walaupun memang effort untuk menyelesaikan permasalahan itu ada, tetapi di hari Minggu tanggal 30 dan hari Senin nanti tanggal 31 sepertinya pikiran kamu tidak menjurus kepada penyelesaian masalah yang ada di dalam diri kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, kemarin ada yang protes, kenapa kok nggak dibacakan? Oke, di sini memang secara tersirat hubungan asmara kamu masih tergolong kepada permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu atau masalah yang memang masih belum terselesaikan. Nah, di sini kamu ini antara kamu dengan pasangan itu memang masih ada sebuah permasalahan yang lingkupnya memang kecil, tetapi itu memang masih belum bisa diselesaikan antara diri kamu dengan pasangan kamu. Dan di sini terkadang pasangan kamu itu adalah pihak yang paling sering menyakitkan diri kamu secara batin. Nah, di sini ketika kamu tersakiti secara batin, maka untuk memulihkan kondisi kamu seperti semula memang perlu waktu yang agak sedikit lama. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kondisi permasalahan kamu masih belum bisa terselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu ini di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya buat kamu yang punya zodiak Aries di sini sepertinya memang ada hal-hal yang baik yang ada di dalam diri kamu di hari Minggu ini. Nah, di hari Minggu ini sepertinya kamu tidak ingin membebankan beban kamu itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Di sini apakah kamu ada masalah? Ya, memang ada masalah. Tetapi di sini walaupun ada masalah, kamu di sini selalu berusaha keras untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Nah, walaupun di sini sepertinya ada pihak-pihak yang bersedia untuk membantu meringankan masalah kamu, membantu meringankan beban kamu, tetapi di sini sepertinya kamu memang tidak tertarik untuk berbagi masalah dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Karena apa? Karena kamu tidak ingin membebani siapapun terhadap masalah yang kamu hadapi saat ini. Dan di sini memang dengan kemampuan kamu dan tanduk kamu yang melungker seperti ini, kamu masih punya semangat yang tinggi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu, sekalipun ini adalah hari Minggu. Nah, di sini memang dengan kemampuan kamu sebagai kambing, di sini memang kamu punya kemampuan yang luar biasa sekali untuk menyelesaikan masalah. Yang pertama, masalah di dalam pekerjaan sepertinya memang kamu sendiri yang bertanggung jawab. Dan ketika ada masalah di dalam pekerjaan, di sini kamu selalu bisa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, permasalahan keuangan. Memang terkadang permasalahan keuangan ada sedikit masalah walaupun secara mayoritas kondisi keuangan kamu cukup stabil, tetapi di sini tanggung jawab keuangan sepenuhnya ada di dalam diri kamu. Tetapi di sini hebatnya kamu adalah kamu bisa untuk memanajemen keuangan dengan sangat baik untuk bulan Agustus tahun 2020 ini. Dan yang ketiga, ketika kamu kecewa dengan pasangan, di sini kamu selalu bisa untuk menutupi kekecewaan kamu. Nah, kenapa kok kamu sering sekali menutupi kekecewaan kamu? Karena kamu tidak ingin hubungan asmara kamu ini bermasalah. Kemudian yang kedua, kamu juga tidak ingin pasangan kamu ini terluka dengan kamu menunjukkan kekecewaan kamu. Jadi walaupun kamu kecewa, walaupun kamu marah, walaupun kamu sedih, kamu selalu bisa menutupi itu semua. Karena apa? Karena kamu tidak ingin menyakiti perasaan daripada pasangan kamu. Atau bisa dikatakan lebih baik kamu yang terluka daripada pasangan kamu yang terluka. Nah, ini terkadang memang ada sisi positifnya, tetapi juga terkadang ada sisi negatifnya. Negatifnya apa? Negatifnya adalah ketika kamu tidak bisa mengungkapkan ekspresi emosi yang ada di dalam diri kamu. Dan ketika itu terlalu lama terpendam, maka nanti ketika itu meledak, maka itu akan menjadi situasi yang amat sangat rumit. Tetapi sejauh ini, daripada aspek hubungan asmara kamu bisa dikatakan di hari Minggu ini masih dalam kondisi yang kondusif. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aries saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sini ada kartu Three of Cup. Ten of Cup artinya memang kebahagiaan. Tetapi di sini kebahagiaan kamu ini hanya nampak daripada sisi luarnya saja. Tetapi daripada sisi dalamnya kamu itu sepertinya memang masih menyimpan beban. Nah,
Kemarin kan sudah saya katakan sejak hari Kamis, Jumat, dan Sabtu bahwa kamu selalu bisa menutupi beban kamu dengan kebahagiaan yang ada di dalam diri kamu. Nah, ini terkadang memang masih menjadi suatu permasalahan. Karena apa? Karena di sini memang ketika kamu terus-menerus seperti itu, yang ada di sini kamu malah nanti akan ada dalam situasi yang tertekan. Oleh karena itu, yang harus kamu lakukan yang pertama, mumpung ini akhir bulan Agustus, kamu sadari beban itu apa sih? Sebenarnya apa sih yang selama ini membebankan diri kamu? Apa sih hal apa yang membebani diri kamu itu apa? Itu pertama yang harus kamu tahu itu penyebabnya apa. Kemudian yang kedua, ketika kamu sudah tahu beban apa yang membebani kamu, maka kamu harus meringankan beban tersebut. Ketika sudah bisa kamu ringankan, kemudian kamu hilangkan supaya beban itu tidak kembali lagi. Dan yang ketiga, kamu harus bisa merecovery diri kamu. Ketika kamu sudah bisa menghilangkan beban yang ada di dalam diri kamu harus bisa merecovery diri kamu untuk membuka lembaran baru yang lebih membahagiakan kepada diri kamu. Dan di sini saya ingatkan sekali lagi buat kamu yang punya zodiak Taurus, Three of Cup artinya apa? Lingkungan terdekat kamu, lingkungan pekerjaan kamu, hati-hati karena apa? Tidak semua orang itu menunjukkan hati yang baik kepada kita. Terkadang di sini kamu itu karena terlalu mudah percaya dengan orang, tetapi di sini terkadang kepercayaan kamu itu selalu dihianati oleh orang tersebut. Dan di sini di urusan pekerjaan kamu jangan terlalu percaya ketika ada orang yang baik di depan tetapi ternyata dia busuk di belakang. Dan ini hati-hati terutama untuk kamu yang bekerja, karena di lingkungan pekerjaan kamu sepertinya kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang seperti ini. Jadi kamu harus berhati-hati. Walaupun ini hari Minggu, nggak ada salahnya ketika saya katakan ini untuk menghadapi hari Senin dan bulan September tahun 2020 nanti. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan, walaupun di akhir-akhir bulan Agustus ini atau 48 jam menuju bulan baru di bulan September tahun 2020, kondisi keuangan kamu masih bisa kamu genggam, tetapi di sini memang kamu harus bisa mengerem keinginan. Kenapa saya katakan harus mengerem keinginan? Karena di awal bulan September ada suatu kewajiban yang memang harus kamu selesaikan dengan yang namanya uang. Dan di sini memang ketika kamu berusaha keras untuk mengerem keinginan, ini adalah satu-satunya jalan yang memang harus kamu lakukan. Karena apa? Karena sumber pemasukan kamu ya masih dari satu sumber. Maka dari itu memang kamu harus ngerem dengan keras untuk tidak boros di dalam sisi keuangan. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, di hari Minggu ini antara kamu dengan pasangan sih sebenarnya bisa dikatakan adem ayem ya, atau datar-datar saja, masih sama seperti biasa. Komunikasi juga bisa dikatakan cukup aman, cukup safe, tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya. Ini adalah untuk kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sebaliknya ada kartu The High Priestess. Oke. Di sini buat kamu yang punya zodiak Gemini sebenarnya kesimpulannya sih masih sama. Di sini yang pertama adalah kamu membutuhkan sebuah ketenangan. Ketenangan secara pikiran, ketenangan secara batin, dan ketenangan secara lingkungan. Tetapi di sini ketika kamu itu berusaha keras untuk mencari sebuah ketenangan, yang kamu dapatkan cuma dua, ketenangan pikiran dan ketenangan batin. Tetapi secara ketenangan lingkungan di sini sepertinya kamu tidak mendapatkan. Karena apa? Karena sepertinya lingkungan kamu itu sepertinya memang dalam kondisi yang memang agak sedikit kerusak-kerusuk. Artinya apa? Memang ketenangan pikiran kamu dapat, ketenangan batin kamu dapat, tetapi ketenangan secara lingkungan sepertinya ini ada saja omongan-omongan yang ada di sekeliling kamu yang mengganggu diri kamu. Artinya apa? Banyak sekali hal-hal yang ada di sekeliling kamu yang membicarakan keburukan kamu, yang bergibah tentang diri kamu. Seakan-akan Gemini ini adalah sebuah topik yang sangat menarik untuk dibicarakan, untuk diperbincangkan dan dikupas setajam ya itulah pokoknya. Nah, Gemini ini sepertinya menjadi objek yang sangat enak sekali, objek yang sangat laku keras di pasaran maksudnya, untuk bisa diperbincangkan dengan masyarakat yang lainnya. Dan di sini ketenangan secara lingkungan, sepertinya kamu masih belum bisa mendapatkan ketenangan secara lingkungan. Walaupun ketenangan secara pikiran, ketenangan secara batin kamu dapatkan, tetapi di sini memang ketenangan lingkungan masih menjadi sebuah permasalahan. Nah, ketika ketiga hal ini ada satu masalah di dalam ketenangan lingkungan tadi, maka apa yang harus kamu lakukan?
kamu harus bisa mengantisipasi tersebut dengan mencari kunci daripada apa yang kamu alami saat ini. Lebih baik kamu mengesampingkan ketenangan lingkungan kamu dan lebih terfokus kepada dua hal, ketenangan pikiran dan ketenangan batin. Nah, ketika ketenangan pikiran dan ketenangan batin sudah kamu dapatkan, maka di sini kamu akan menghasilkan sesuatu yang jernih. Untuk apa? Untuk menghadapi kehidupan kamu di hari ke depan. Dan kemudian juga untuk masalah pekerjaan, di bulan Agustus ini memang ada sedikit hambatan, tetapi hambatan itu hanya akan terjadi di akhir bulan Agustus ini saja. Nanti ketika memasuki bulan September, kamu sudah mulai normal lagi. Karena apa? Di bulan Agustus ini memang kamu sedang merecovery pikiran dan perasaan kamu. Dan nanti ketika memasuki bulan September, untuk masalah pekerjaan sudah mulai lancar seperti biasanya. Dan kemudian untuk masalah keuangan, memang ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang mendadak dan ada juga kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Tetapi sejauh ini di dalam kondisi keuangan kamu masih bisa kamu kendalikan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, ya 80% memang masih ada sedikit masalah, yang 20% masih adem ayem, tetapi yang 80% sepertinya memang masih ada sebuah permasalahan yang memang kamu ini berusaha untuk apa ya? Berusaha keras untuk menyembuhkan diri kamu daripada sisi asmara kamu. Dan ketika kamu berusaha menyembuhkan, berusaha merawat luka dengan diri kamu sendiri, tetapi di sini memang ada semacam harapan. Ada semacam harapan yang tinggi terhadap pasangan kamu. Dan ketika harapan kamu terlalu tinggi dan ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan, ya tentunya ada sebuah kekecewaan. Dan di sini kelemahan kamu adalah kamu tidak bisa menerima rasa sebuah kekecewaan. Dan ini masih menjadi salah satu kelemahan besar buat kamu 80% zodiak Gemini daripada sisi hubungan asmara. Kalau yang 20% aman, adem ayem, yaitu alhamdulillah puji Tuhan tidak usah dipermasalahkan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ten of Cup. Di sini masih positif ya, artinya memang di bulan Agustus tahun 2020 ini adalah bulan bagi zodiak Cancer banget. Artinya apa? Juni, Juli kamu oke, berada dalam kondisi di bawah, tetapi di sini di bulan Agustus kamu itu roda itu berputar dan kamu itu hampir mendekati puncak daripada titik teratas yang ada di dalam diri kamu. Dan di bulan Agustus tahun 2020 ini, setelah kamu evaluasi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, mayoritas 80% itu adalah sebuah hal yang positif. Ada beberapa masalah yang bisa kamu selesaikan, walaupun memang ada juga beberapa masalah yang belum bisa kamu selesaikan. Dan di hari Minggu ini, tanggal 30 Agustus tahun 2020 sepertinya adalah hari yang cukup membahagiakan. Karena apa? Karena di satu sisi, daripada sisi hubungan asmara kamu, masalah-masalah yang terjadi, konflik atau kesalahpahaman yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu bisa kamu selesaikan dengan kedewasaan kamu. Kemudian yang kedua, orientasi kamu di bulan Agustus ini adalah bagaimana pekerjaan kamu bisa berjalan dengan lancar, pekerjaan kamu bisa berjalan dengan baik, dan kamu bisa menyelesaikan tanggung jawab yang ada di dalam pekerjaan kamu. Dan itu sangat bisa kamu dapatkan di bulan Agustus tahun 2020 ini. Walaupun di perjalanannya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 ada beberapa hambatan di dalam pekerjaan kamu, tetapi kalau kamu lihat ke belakang, hambatan-hambatan itu bisa kamu selesaikan. Dan kemudian juga di akhir Agustus ini saya mau mengajak buat zodiak Cancer untuk mensyukuri bahwa di bulan Agustus ini kamu lebih baik daripada bulan Juli yang lalu. Dan yang terakhir, untuk masalah kondisi keuangan di hari Minggu ini sepertinya memang pengeluaran memang agak sedikit banyak, tetapi di sini pemasukan juga masih ada dalam kondisi yang stabil. Artinya apa? Neraca keuangan kamu bisa dikatakan di hari Minggu ini sampai dengan hari Senin nanti tanggal 31 kondisinya masih dalam kondisi yang cukup bisa kamu kendalikan. Artinya neraca keuangan kamu bisa distabilkan di tengah kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi ini adalah sebuah hal yang sangat positif sekali buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020.
Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020, di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Death. Oke, daripada kondisi keuangan buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini kondisi keuangan bisa dikatakan cukup dalam kondisi yang stabil, tetapi memang juga harus ada sebuah kewaspadaan. Artinya apa? Ketika kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang stabil, kamu juga harus waspada terhadap sebuah pengeluaran-pengeluaran yang skalanya besar. Nah, ketika kamu tidak bisa mengantisipasi masalah yang kaitannya dengan keuangan, dengan pengeluaran yang cukup besar, nanti kondisi keuangan yang stabil ini akan berantakan. Dan di sini saya ingatkan di tanggal 30 dan tanggal 31 Agustus tahun 2020, hati-hati dengan kondisi keuangan kamu. Hati-hati di dalam menggunakan uang. Hati-hati dengan pengeluaran-pengeluaran yang skalanya besar daripada kondisi keuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan, memang di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini kamu ada perasaan campur aduk daripada pekerjaan kamu, sehingga beberapa urusan di dalam pekerjaan kamu memang masih ada beberapa hal yang belum terselesaikan dengan cukup maksimal, sehingga hal ini harus bisa kamu jadikan suatu pembelajaran supaya kamu bisa memulihkan kembali mood kamu untuk menyelesaikan apa yang seharusnya bisa kamu selesaikan di dalam sisi pekerjaan kamu. Dan kemudian yang terakhir, di dalam sisi hubungan asmara, kamu harus bisa yang namanya mengendalikan emosi. Artinya apa? Emosi kamu di dalam hubungan asmara itu harus bisa kamu kendalikan. Ketika kamu bisa mengendalikan emosi, maka masalah itu juga akan bisa terselesaikan. Akan tetapi ketika kamu tidak bisa mengendalikan emosi, ya maka masalah itu malah akan semakin membesar. Karena apa? Karena antara kamu dengan pasangan kamu, salah satu di antara kalian berdua sepertinya masih sering yang namanya membesar-besarkan masalah. Masalah kecil yang seharusnya tidak jadi masalah, tetapi daripada masalah kecil itu malah dibesar-besarkan untuk menciptakan sebuah masalah yang baru. Dan ini yang harus bisa kamu hindari di dalam kondisi hubungan asmara kamu, khususnya di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020, di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Tower. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Virgo? Pertama adalah kamu harus punya sebuah pendirian atas kehidupan kamu. Kenapa saya katakan harus ada pendirian? Karena di bulan Agustus ini kamu sepertinya untuk masalah pendirian, masalah ketegasan kamu itu nggak punya. Bisa dikatakan paginya kamu itu kedelai, sorenya kamu tempe. Artinya apa? Tidak ada sebuah ketegasan yang tegas di dalam kehidupan kamu di bulan Agustus tahun 2020 ini. Makanya nggak heran ketika saya katakan kamu itu sehari baik, seharinya nggak baik, seharinya baik, seharinya nggak baik. Itu karena apa? Karena kamu tidak punya ketegasan atas diri kamu sendiri. Sehingga ketika ada sebuah masalah, ketika ada sebuah problematika, ketika ada sebuah persoalan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keruntuhan yang ada di dalam diri kamu. Ini terjadi karena apa? Karena kamu tidak punya sebuah ketegasan di dalam kehidupan kamu. Nah, kamu itu seakan-akan di bulan Agustus tahun 2020 ini, kamu itu terlalu mengikuti arus. Arusnya baik ya kamu ikut baik, arusnya buruk ya kamu ikut buruk. Nah, maka dari itu usahakan kamu itu jangan terlalu ngikutin arus. Kalau kamu masih terlalu mengikuti arus, maka apa yang terjadi? Kamu bisa hanyut dalamnya. Kalau dia baik ya kamu ikut baik, kalau dia buruk ya kamu ikut buruk, kalau dia jelungup ya kamu ikut jelungup. Maka dari itu di sini kamu harus punya sebuah ketegasan, dan ketegasan ini harus ada di 3 aspek kehidupan kamu. Yang pertama, aspek pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu ini sebenarnya cukup bisa dikatakan menopang karir kamu. Tetapi di sini memang yang harus kamu sadari adalah hasilnya tidak instan. Harus ada proses dan proses. Dan di sini kamu sabar nggak dengan prosesnya itu? Kemudian yang kedua, ketegasan finansial. Ketegasan finansial itu harus bisa kamu tarik garis lurusnya. Artinya apa? Jangan terlalu mendambakan yang namanya kondisi keuangan yang sehat kalau kamu masih belum bisa memanajemen kebutuhan kamu.
Dan kemudian yang ketiga adalah daripada sisi perasaan kamu. Perasaan kamu itu jangan terlalu berharap terlalu tinggi kalau usaha kamu masih rendah. Artinya apa? Harapan disesuaikan dengan kemampuan dan usaha kamu. Supaya apa? Supaya ketika ada sebuah kehancuran, di sini kamu nggak hancur-hancur banget. Dan terakhir untuk masalah hubungan asmara, di sini ketika kamu sudah berusaha keras membangun pondasi yang kuat daripada sisi hubungan asmara, kalau pasangan kamu juga sama dengan demikian, oke, nggak akan jadi masalah. Tetapi di sini yang jadi soal adalah ketika kamu sudah berjuang mati-matian memperjuangkan pasangan kamu, tetapi terkadang pasangan kamu ini justru menjadi sumber pertama yang memberikan rasa luka yang ada di dalam diri kamu. Dan ini yang harus bisa kamu antisipasi. Khususnya hari Minggu ini, usahakan tenangkan pikiran, evaluasi diri, dan ingat di hari Minggu ini usahakan kamu harus bermuhasabah diri, jangan terlalu mengikuti arus. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Queen of Pentacles, oke, cukup bagus. The Strength, oke. Positif, negatif, masih seperti itu. Buat kamu yang punya zodiak Libra, kita bahas yang positif dulu biar lebih semangat gitu ya. Oke, hal positif yang ada di dalam zodiak Libra di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini harus bisa kamu akui, jangan tidak diakui. Artinya apa? Di dalam bulan Agustus tahun 2020 ini memang banyak sekali masalah yang menghampiri zodiak Libra. Kalau bisa dikatakan zodiak yang paling banyak masalah di bulan Agustus tahun 2020 ya zodiak Libra. Masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah hubungan asmara, masalah perasaan, masalah emosi, masalah sebagainya. Seakan-akan masalah itu adalah suatu gambaran daripada zodiak Libra itu sendiri. Dan di sini memang masalah-masalah yang terjadi di bulan Agustus menjelang fase-fase terakhir di bulan Agustus memang sudah perlahan-lahan kamu bisa selesaikan. Walaupun memang masih ada 95% masalah yang belum terselesaikan. Tetapi di sini setidaknya daripada kondisi keuangan di hari Minggu ini, kondisinya ada sebuah peningkatan lagi. Ketika kemarin di hari Jumat saya katakan ada peningkatan, di hari Sabtu ini juga sepertinya ada sebuah hal yang sepertinya hari Sabtu, hari Minggu ada sebuah peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan nanti ketika memasuki hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2020 sepertinya juga ada sebuah peningkatan lagi daripada kondisi keuangan kamu. Tetapi memang peningkatannya nggak signifikan. Hari Sabtu kemarin, hari Minggu ini, dan hari Senin nanti sepertinya peningkatannya itu ada. Tetapi peningkatannya itu nggak terlalu signifikan. Tetapi di sini setidaknya daripada kondisi keuangan kamu ini bisa meringankanlah pikiran kamu sedikitlah daripada kondisi pikiran kamu yang sepenuhnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di hari Minggu ini oke, kalau kamu ingin bersantai, ingin menikmati waktu kamu, ingin meletakkan masalah kamu terlebih dahulu. Karena apa? Memang saya akui selama 29 hari di bulan Agustus tahun 2020 ini kamu sudah berjibaku untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam diri kamu. Dan di hari Minggu ini ketika kamu ingin beristirahat daripada masalah itu, ya oke, silahkan beristirahat. Tapi ingat, nanti hari Senin tanggal 31 dan menghadapi awal bulan September tahun 2020, kamu harus segera tancap gas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu. Terutama untuk masalah pekerjaan dan masalah usaha. Karena apa? Masalah pekerjaan dan masalah usaha ini harus kamu bereskan terlebih dahulu. Ketika masalah pekerjaan, masalah usaha ini bisa kamu bereskan, maka nanti kondisi finansial kamu juga akan sebanding lurus dengan masalah pekerjaan dan usaha kamu. Kemudian yang kedua adalah masalah hubungan asmara kamu dengan pasangan. Artinya apa? Antara kamu dengan pasangan itu kan dua kepala yang disatukan. Artinya harus saling bekerja sama, harus saling mempedulikan, harus saling kasih sayang, harus saling support dan sebagainya. Artinya apa? Ketika kamu punya pasangan itu jangan seperti kecap yang hanya dijadikan bahan pelengkap saja, tetapi juga harus dijadikan suatu bahan utama untuk membangun kehidupan bersama. Jadi jangan di sini kamu yang berusaha keras, tetapi pasangan kamu yang nggak ada usahanya sama sekali. Harusnya kamu usaha keras, pasangan kamu juga usaha keras. Kalau di sini kamu yang bekerja keras, maka seperti bertepuk sebelah tangan, nepuk angin, ya kan cuman hus saja. Harusnya kan gini, nggak gini. Nah maka dari itu kan harus bisa ada sebuah penyamaan pikiran antara diri kamu dengan pasangan.
Dan ini yang masih belum kamu dapatkan daripada sisi hubungan asmara kamu. Bahkan di hari Minggu ini bisa dikatakan kamu cukup merasa terbebani dengan kondisi hubungan asmara kamu. Tetapi so far di sini yang pertama, kamu harus mempersiapkan diri untuk bulan September. Bulan September kamu harus tancap gas menyelesaikan masalah-masalah yang sekiranya kamu mampu untuk selesaikan. Jangan terlalu lama ditunda-tunda. Ini sudah mau menjelang akhir tahun 2020. Mau sampai kapan kamu akan bergelut dengan masalah ini? Ayo Libra, semangat selesaikan masalah kamu. Oke? Setelah zodiak Libra, selanjutnya saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Nine of Pentacles dan kemudian di sini memang ada kartu Five of Cup. Oke. 30% Scorpio memang daripada kondisi rezeki ada dalam kondisi yang stabil. Tetapi 70% Scorpio kondisi rezekinya itu ada sedikit hambatan memang di akhir bulan Agustus tahun 2020 ini. Nah, di sini saya lebih tertarik untuk membahas hambatan yang terjadi di dalam rezeki zodiak Scorpio. Kok bisa setelah 29 hari kondisinya stabil, tetapi kok bisa di tanggal 30 dan di tanggal 31 Agustus kok bisa ada hambatan. Oke, kita kupas dulu yang pertama. Di sini memang kamu sudah berusaha keras untuk memberikan yang maksimal di dalam segala aspek kehidupan kamu, termasuk daripada sisi kondisi finansial kamu. Tetapi memang ketika Tuhan akan menegur kamu, tentunya di sini memang kamu harus peka terhadap hal tersebut. Kenapa di beberapa hari terakhir ini tanggal 30 dan tanggal 31 Agustus tahun 2020 kondisi rezeki kamu ini agak sedikit ada hambatan? Karena apa? Karena di sini kamu sepertinya kurang berhati-hati di dalam kondisi keuangan kamu. Kamu menyadari bahwa kondisi yang stabil, oh oke, ini akan bertahan. Tetapi di sini memang harus ada sebuah kewaspadaan. Kalau di sini kamu nggak bisa waspada, nggak bisa berhati-hati, ya maka nanti kamu akan terjerumus. Dan di sini memang karena kamu kurang berhati-hati daripada kondisi finansial kamu, maka sedikit mengakibatkan adanya sebuah hambatan daripada kondisi finansial kamu. Dan memang di beberapa hari terakhir ini hambatan yang terjadi adalah karena kecerobohan diri kamu sendiri daripada sisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua, ada sebuah masalah yang mengganggu pikiran kamu. Artinya apa? Ini memang kalau bisa saya lihat daripada masalah pekerjaan kamu. Dan ini pembacaannya hampir sama dengan hari Jumat yang lalu dan hari Sabtu. Artinya apa? Di sini tidak ada sebuah achievement, tidak ada sebuah penghargaan daripada tempat kerja kamu dengan usaha kamu. Artinya apa? Kamu sudah berangkat pagi, pulang sore, tetapi tidak ada sebuah penghargaan. Bahkan secara penghasilan bisa dikatakan kamu masih membutuhkan penghasilan tambahan daripada sisi yang lainnya untuk menopang kehidupan kamu. Dan di sini memang pekerjaan kamu ini sepertinya dalam tanda kutip masih agak membebani yang ada di dalam diri kamu. Dan ini akan segera kamu antisipasinya kapan? Itu semua tergantung kepada diri kamu. Jadi di sini sepertinya memang antara kamu dengan pekerjaan kamu itu agak sedikit nggak sinkron, sehingga kamu berada dalam situasi yang dilema, mau pergi, tetapi di sini ada sesuatu yang masih kamu perjuangkan. Jadi di sini memang saya katakan bertahan dulu, bertahanlah dulu sampai keadaan memungkinkan untuk kamu membuka lembaran baru yang lebih baik daripada lembaran yang sekarang. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, sebenarnya antara kamu dengan pasangan ini nggak ada masalah. Nah, sebenarnya yang jadi masalah hanyalah soal masalah-masalah kecil yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Karena kamu ada kesibukan sendiri dan pasangan kamu juga ada kesibukannya sendiri, maka terkadang ini justru yang menciptakan eskalasi permasalahan. Maka dari itu kuncinya yang pertama di hari Minggu ini, perbaiki pola komunikasi antara kamu dengan pasangan. Itu adalah hal yang paling penting yang harus kamu lakukan sekarang. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu The Strength dan kemudian di sini ada kartu Six of Swords. Oke. Di sini memang kamu sedang berproses ya. Di sini memang bisa dikatakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, kamu di hari ini atau di bulan Agustus tahun 2020 berproses. Kamu sedang berproses menjalani sebuah kehidupan. Nah, di sini memang terkadang yang harus kamu lakukan adalah harus punya sebuah komitmen.
komitmen yang kuat terhadap apa yang saat ini sedang kamu lakukan. Kamu yakin nggak dengan apa yang saat ini kamu jalankan? Atau jangan-jangan apa yang saat ini kamu jalankan ini hanya coba-coba? Maka yang paling penting, yang paling utama adalah kamu harus punya komitmen. Ketika kamu saat ini sedang mengerjakan usaha atau saat ini kamu sedang bekerja untuk suatu pekerjaan, di sini kamu harus punya komitmen. Apa yang kamu perjuangkan saat ini ada hasilnya nggak? Apa yang kamu perjuangkan saat ini itu jelas nggak? Dan kemudian juga kamu juga harus pintar melihat peluang. Artinya apa? Ketika kamu menemui sebuah kegagalan, kamu coba lagi dan gagal lagi, kamu harus pintar melihat peluang. Artinya apa? Bisa jadi ini adalah sebuah petunjuk daripada Tuhan. Ketika kamu mencoba beberapa kali gagal, mungkin Tuhan mengatakan, "Hei Sagittarius, bukan itu jalan kamu, ada jalan yang lainnya." Maka dari itu kamu harus pintar untuk melihat peluang. Melihat peluang yang mana yang terbaik buat kamu. Jadi kamu jangan hanya fokus kepada satu titik yang kamu perjuangkan mati-matian, tetapi kamu juga harus bisa melihat peluang yang ada di kanan maupun yang ada di kiri kamu. Bisa jadi petunjuk Tuhan ada di situ. Itu yang harus kamu lakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, hati-hati di dalam kondisi keuangan kamu. Artinya apa? Walaupun tampak lancar, walaupun tampak stabil, tetapi di sini kamu harus berhati-hati. Jangan terlena dengan kondisi keuangan kamu. Karena sepertinya di bulan September awal, kondisi keuangan kamu ini ada sebuah tap seperti itu. Maka dari itu harus lebih berhati-hati daripada kondisi keuangan. Walaupun kondisi keuangan kamu masih bisa kamu kendalikan, tetapi kewaspadaan juga harus ditingkatkan. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara kamu di hari Minggu ini, antara kamu dengan pasangan bisa dikatakan masih dalam kondisi yang aman, masih dalam kondisi yang kondusif, masih ada sebuah komunikasi yang bisa membahagiakan satu sama lain. Kamu mengerti pasangan kamu mengerti kamu, sehingga hal ini tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan, khususnya di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020 ini. Oke, pokoknya kamu harus pintar melihat peluang, komitmen, dan yakin nggak dengan tujuan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 30 Agustus tahun 2020. Selesai sudah pembacaan zodiak hari ini, dan resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, karena ini adalah pembacaan general, jadi tidak spesifik menuju kepada satu individu. Oke, buat yang mau request silahkan tulis di komentar, pasti secara real time akan saya jawab. Dan buat yang mau tanya soal kecocokan, kami buka di Instagram dan di Facebook Zodiak Harian. Instagramnya @ramalan_zodiakmu. Jadi yang sudah subscribe bisa di screenshot, kemudian dikirimkan dan langsung tanya kecocokan zodiak kamu dengan pasangan kamu seperti apa untuk bulan September tahun 2020 ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel Zodiak Harian kalau kamu merasa cocok dengan kamu, dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info terbaru yang update setiap hari dari channel Zodiak Harian. Jaya Wijayanti, Lebur Dening Pangasuti, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.